Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Allah Rabbal Alamin, ya Rabbi. Waghfir lana ma madha. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan keluarga besar jamaah Masjid Nurul Karamah Villa Samudra Jaya, wabil khusus Bapak Rasino selaku pengurus masjid beserta stafnya. Yang saya hormati para jamaah, para bapak-bapak yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, diberkahi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita, dan semoga keluarga kita semua dijadikannya oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, para jamaah yang hadir pada malam ini, sebelum kita ngaji, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk para donatur yang sudah menginfakkan sebagian rezekinya demi lancarnya pembangunan masjid ini. Mengingat masjid kita masih banyak sekali memerlukan dana. Mudah-mudahan wasilah Fatihah yang akan kita baca bersama akan mempermudah segala urusan kita, dan semoga infak sedekah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa khairun niyyah wa niyatun shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wa ashabi wa hibbai wa ila rijalil ghaib wa ashabin nawba wa ila raisim summa ila hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidit ta'ifatis sufiyah Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi summa ila hadrat Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni wa Habib Ahmad Bafaqi Kemusuh wa Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki summa ila jami'il muassis Ma'had Tarmas fi Gunung Lembu wa Gunung Semanten summa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila hadrati jami'i donatur Masjid Nurul Karamah fi Villa Samudra Jaya. As'alukal barakah wal karamah was syafa'ah wal ma'unah was salamah minad dunya ilal akhirah wan najata minan nar wal afwa indal hisab liridha illa wa li syafa'ati rasulillah syai'un lillah lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Hadirin para jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian pada malam ini pelajaran tafsir ahkam surat Al-Baqarah ayat 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Ayat ini kelanjutan dari kajian yang lalu tentang i'tizalun nisa fil mahid, menjauhi istri ketika dalam keadaan haid. Kemarin sekilas tentang menjauhi istri ketika dalam keadaan haid sudah kita bahas. Nah, pada malam ini adalah lanjutan dari Al-Baqarah ayat 223 yang tadi sudah saya sebutkan. Saya artikan saja, nisa'ukum harsul lakum, istri kalian adalah harsul lakum, ladang, sawah bagimu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah ladangmu sesuka kalian. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah untuk dirimu sendiri. Wattaqullah, takutlah kalian pada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum mulaqu, sesungguhnya kalian itu bakal menjumpainya. Wa basyiril mu'minin, bergembiralah bagi orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada tafsir ya. Ada kalimat harsun, nisa'ukum harsul lakum. Apa itu yang dimaksud harsun? Harsun itu secara maknawi, secara lughawi itu maknanya adalah ladang. Istrimu adalah ladang. Apa yang dimaksud ladang di dalam ayat itu? Ini kajiannya dewasa, 17 tahun ke atas. Udah balik semua kan? Alhamdulillah yang datang, yang hadirin udah balik semua, udah pada punya istri ya. Tinggal nanti apa yang ada di kitab ini, wah ini ada anak-anak masuk. Ada anak-anak datang. Udah nak, taruh dulu nak. Nah, udah selesai kamu keluar lagi. Ya, makasih anak. Ya, itu ini khusus untuk dewasa ini. Masalahnya sedikit agak vulgar jamaah gitu, agak vulgar. Ini saya nggak ngarang ya. Itu membaca persis seperti yang ada di dalam kitab ini. Ini mujma' alaih, sudah disepakati oleh para ulama, bukan akal-akalan, bukan hasil dari analogi atau pemikiran saya. Ya, kalau nanti kajiannya itu, wah kayaknya Pak Ustadz vulgar banget itu, wah itu saya hanya membacakan isi yang ada di dalam kitab ini saja. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah, nisa'ukum harsul lakum, istri kalian adalah harsun lakum, ladang, sawah. Ya. Apa itu harsun? Al harsu ay az-zar'u, yaitu ladang. Ya. Istri itu adalah ladang. Istri itu adalah sawah. Maka perempuan-perempuan itu disebutnya ladang, disebutnya sawah. Ya. Az-zar'u wal haris, sedangkan al haris itu az-zari. Az-zari yang ditanami, ya. Yang menanam. Al haris az-zari yang menanam. Ya. Suami itu adalah az-zari yang menanam. Istri itu adalah sawah, suami itu adalah az-zari yang menanam. Wa maknanya mana harsun adalah ay mazra'un wa mambatun lil walad. Artinya adalah mazra'un wa mambatun lil walad.
ladang tempat tumbuhnya anak. Ya. Istri adalah ladang tempat tumbuhnya anak. Gitu. Au ala sabili tasbih, atau mengikuti cara tasbih. Tasbih itu menyerupai, perumpamaan. Nah, ini bahasa-bahasa perumpamaan. Ya. Al-Quran sangat indah sekali mentasbihkan, menisbatkan seorang perempuan itu diibaratkan sebagai ladang. Itu hanya perumpamaan. Fafardul mar'ah kal ardi, farjinya orang perempuan itu sebagaimana bumi, ya, sebagaimana bumi, sebagaimana tanah. Wan nutfah kal badri, sedangkan nutfah sperma itu sebagaimana bibit. Saya ulang, farji perempuan itu sebagaimana tanah, sedangkan nutfah sperma laki-laki itu sebagaimana bibit. Bibit nempel di tanah, lalu tumbuhlah tanaman. Ya. Wal walad, sedangkan anak kita, ya, itu adalah kan nabatil kharij, sebagaimana tumbuhan yang tumbuh, sebagaimana tumbuhan yang hidup. Nah, ini perumpamaan yang sangat indah sekali jamaah, ya, bahwa istri itu adalah ladang, sperma suami itu adalah bibit, dan anak itu adalah tumbuhan. Nah, sawah itu sifatnya hanya menerima, tanah sifatnya hanya menerima. Ditanami apa? Bibitnya jagung, tumbuhnya jagung. Bibitnya padi, tumbuhnya padi. Bibitnya gandum, tumbuhnya gandum. Bibitnya singkong, tumbuhnya singkong. Ditanemin biji semangka, tumbuhnya semangka. Enggak ada ditanemin biji semangka, tumbuhnya padi. Ada enggak? Enggak ada, Pak. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ditanemin bibit jagung, itu tidak ada tumbuhnya jadi singkong. Ditanemin jagung, tumbuhnya jagung. Nah, istri itu adalah sawah. Kita yang nanamnya nanam apa? Kalau nanamnya dengan cara yang baik, insya Allah yang tumbuh juga baik. Nanam yang baik bagaimana? Ya, nanam yang baik itu ya harus sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu gimana sih? Sunnah Rasul itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak mendatangi istri itu sholat sunnah dulu jamaah. Sholat sunnah dulu. Nggak seperti antum kan? Pulang kerja, ya belum cuci kaki, langsung celingkrak aja. Bagaimana mau tanamannya mau bagus? Kenapa Pak Ustaz? Oh, udah ngebet soalnya, udah nggak nahan. Nah, buruan. Ya. Rasulullah sunnah dulu, Pak. Sholat sunnah dulu itu kan berarti dalam keadaan suci, betul? Wudhu dulu, selesai wudhu sholat sunnah, coba selesai sholat sunnah zikir, selesai zikir baru datangin istri. Nah kalau bapak kayak begitu, udah kehilangan dulu seleranya. Oh udah lewat itu. Ya. Masya Allah, coba. Indahnya berkeluarga ketika kita mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh agama.
Ya. Gitu. Nggak main asal naik, nggak main asal memenuhi hajat, melampiaskan nafsunya. Tapi ada kaifiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita berhubungan dengan istri dan kita dalam keadaan suci, terlebih sudah melaksanakan sholat sunnah, andaikan itu sperma menjadi anak, itu yang tumbuh, anak yang tumbuh itu, anak yang akan lahir itu, insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Terlebih sebelumnya kita baca doa dulu kan, Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaiton ma razaqtana. Hafal Pak Husain? Kalau Pak Husain nggak hafal berarti nggak pernah baca doa nih. Main celam-celam aja udah. Ya, baca doa dulu Pak Husain. Pak Husain, ada doa yang lebih hebat lagi di luar itu. Doa apa itu? Doa pas ketika inzal, pas ketika keluar. Itu baca doa jamaah. Ada nggak yang pernah meraktekin ilmu ini nih? Pas lagi keluar doa. Biasanya kalau lagi keluar bilangnya apa? Iya. Iya. Istighfar apa teriak doang? Ya. Ini ada doa yang ketika keluar itu baca doa itu. Apa doanya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Doanya alhamdulillah. Doanya alhamdulillah. Itu kalau nggak hafal. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin udah. Jadi kalau lagi injal kemudian daripada pausen teriak yang gak jelas, udah alhamdulillah gitu. Gitu. Berarti kalau udah keluar alhamdulillah selesai itu. Selesai sudah ronde pertama gitu. Ya. Insyaallah. Gitu. Ya. Dibaca doa itu. Alhamdulillah. Wal walad kan nabat al kharij. Anak itu seperti tumbuhan yang hidup, tumbuhan yang keluar gitu. Nah, maka kita sebagai suami itu upayakan bisa menanam dengan cara yang baik gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Itulah kaifiyahnya sekilas ya tentang Rasulullah memperlakukan terhadap istrinya. Lalu kelanjutan ayat ini adalah Faktu harsakum annasyitum. Datangilah ladangmu itu annasyitum sesuka kalian. Sesuka kalian. Sukanya seperti apa? Semaumu. Gayanya gaya bebas. Nah, ini keterangannya. Kaifa syi'tum. Yaitu kaifa syi'tum semau kalian. Aw ala ayyi wajhin, atau dengan berbagai macam cara. Cara apa aja boleh. Maka saya bilang tadi ini agak-agak vulgar. Saya hanya menerjemahkan. Di kitabnya ada loh gitu. Jangan dikira nggak ada kitabnya ya. Gitu. Kalau antum kan mungkin belajarnya di novel bacanya. Kalau saya baca di kitab. Ngala ayyi wajin, dengan berbagai macam cara. Syi'tum, yang kamu suka, yang kamu kehendaki. Lebih dijelaskan, muqabbalatun, boleh. Ini yang diperbolehkan di pausen. Muqabbalatun, boleh dari depan. Ini gayanya. Boleh dari depan. Au mudabbaratun, atau dari belakang. Luar biasa. Jadi boleh dari depan, boleh dari belakang. Au qaimatun, atau boleh sambil berdiri. Wah, itu sambil berdiri bosan, boleh. Jangan dikira bisa sambil tiduran aja, enggak, monoton itu malah ya. Sambil berdiri boleh kok gitu. Au madja'atun, atau
atau sambil miring. Wah, luar biasa. Miring boleh, gaya miring, gaya kupu-kupu juga nggak apa-apa. Gitu. Dikira renang ya, luar biasa. Masya Allah, ini malam minggu, wah, malam minggu yang luar biasa. Ini lama-lama ngaji nggak betah, kalau begini pengen pulang aja. Masya Allah gitu. Ya. Mudjahatun atau sambil miring gitu ya. Ba'da ayyakunal ma'ti fi maudhi'il harsi. Yang terpenting adalah, ini yang digaris bawahi Pak. Yang terpenting adalah yang didatangi itu adalah tempat bercocok tanam. Yang penting yang itu, tempat bercocok tanamnya yang didatangi, jangan yang lainnya. Kalau yang lainnya nggak boleh. Gitu. Misalnya apa? Ya, pertama misalnya sawahnya sawah tetangga, nggak boleh, jelas itu. Sawah tetangga lu datengin kan itu yang dilarang. Gitu. Atau istri dalam keadaan haid, itu juga tetap dilarang. Seperti yang kajian yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu yang lalu. Ya, istri dalam keadaan haid. Ya. Atau mohon maaf, yang didatangi itu adalah dubur. Ya. Kalau yang didatangin itu adalah dubur, itu hukumnya haram, jemaah. Ya. Agama melarang berhubungan melalui dubur. Kalau ada orang yang mendatangi istrinya melalui duburnya, lalu dikaruniai anak, ya, karena keseringan melalui dubur, itu anak yang akan lahir itu matanya kero, bahasa Jawanya juring, ya, matanya juring. Tahu juring apa? Juling apa juring? Juling ya. Iya, yang seolah-olah ngadepnya ke sono, tapi ngelihatnya ke sana. Iya. Apa namanya? Juling. Tapi antum jangan suudzon. Jangan suudzon sama anak orang. Juling gitu. Ntar dapat ilmu begini, setiap ada orang yang juling, bapaknya nih. Dari belakang ini. Jangan suudzon lah gitu ya. Jangan suudzon, kita nggak pernah tahu, karena itu adalah ada kudrah dan iradahnya Allah ya. Apapun itu adalah tetap ciptaan Allah. Tapi selalu ada sababiyah aja. Ada sababiyah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena apa? Anak itu ya tadi itu. Karena statusnya itu adalah tumbuhan. Tergantung bibitnya dan tergantung sawahnya. Nah, yang punya bibit, yang punya sawah itu nanamnya seperti apa? Gitu. Di awal saya katakan kalau nanamnya baik, insya Allah tumbuhannya juga baik. Tapi ketika nanamnya itu salah masuk, itu yang bukan tempatnya dimasukin, itu yang berdampak negatif ya terhadap hasil dari apa yang dia lakukan. Qala Tabari, Imam Tabari berkata, wa qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah sawah kalian anna syi'tum, sesuka kalian. Maksudnya adalah ai i'tiha anna syi'ta muqabbalatun wa mudabbaratun, yaitu datangilah istrimu itu boleh dari depan, wa mudabbaratun, dan boleh dari belakang.
malam ta'tiha fid dubur, selagi tidak mendatanginya lewat dubur. Ini Ibnu Abbas yang bilang kayak tadi ya. Yang tidak boleh mendatangi lewat dubur itu adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wal mahid, dan juga termasuk orang yang dalam keadaan haid. Nah, itu yang dilarang oleh agama. Istri sedang haid atau mendatanginya lewat dubur. Ini mujma' alaih, disepakati oleh hampir mayoritas ulama, itu berasal dari kaulnya, pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa an Ikrimah, ini pendapat ulama yang lain. Wa an Ikrimah, dari Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, jemaah. Abu Jahal itu punya anak alim, jangan lupa. Ya. Abu Jahal itu punya anak alim, ulama besar, ahli tafsir. Namanya Ikrimah. Ya. Ini yang membedakan jamaah antara umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad. Misalnya apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ya, mengatasi kaumnya yang kafir. Nabi Nuh berpendapat kalau bapaknya kafir, anaknya juga nanti kafir. Itu Nabi Nuh. Ya. Kalau bapaknya kafir, anaknya juga kafir. Ini di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh menghadapi umat yang kafir itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyaro. Itu doanya Nabi Nuh. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini orang kafir. Habisin aja semuanya. Ya, coba bayang. Habisin aja semua orang kafir itu. Jangan ada yang tersisa. Kenapa Nuh? Sebab kata Nuh, bapaknya kafir, pasti anaknya kafir, cucunya juga kafir semua. Daripada dia nanti akan menurunkan dan melahirkan anak-anak yang kafir, udah bapaknya, kakeknya habisin aja semua. Maka umatnya Nabi Nuh itu digulung semua aja, wafat semua. Ya, hanya orang-orang yang beriman yang hidup. Yang jumlahnya ada berapa? Ada 80 pasang kan? 80 pasang. Laki perempuan. Yang lain habis. Nah, di era Rasulullah Muhammad SAW, beliau tidak berpikir seperti yang dipikirkan oleh Nabi Nuh. Bisa jadi bapaknya kafir, tapi anaknya muslim. Ibunya bisa jadi kafir, tapi anaknya nanti bisa saja menjadi muslim. Ternyata sejarah mencatat bahwa seorang bernama Abu Jahal yang kafirnya luar biasa, semua kita kenal karakternya dan sepak terjangnya, tapi Abu Jahal punya anak yang alim namanya Ikrimah. Abu Lahab juga kafir. Dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab, tapi punya anak yang beriman kepada Allah. Siapa? Namanya Darro, perempuan, anaknya Abu Lahab, beriman kepada Allah. Ya. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu yang punya budak namanya Wahsy bin Harb, ya. Itu. Dan juga Abu Lu'lu' Al-Majusi, orang yang membunuh Umar bin Khattab, itu adalah budaknya Walid bin Mughirah. Nah, Walid itu punya anak yang kemudian menjadi tentara, menjadi panglima besar Islam, yaitu Khalid bin Walid. Itu anaknya Walid. Walidnya kafir tapi Khalidnya muslim. Ya. Apa kata Ikrimah anaknya Abu Jahal ini? Wa an Ikrimah, dari Ikrimah, ya'tiha kaifa sya'a,
datangilah istrimu sesuka hatimu. Ya, sesuka hatimu. Malam ya'mal amala qaumi Lutin, selagi tidak melakukan seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Bagaimana kaumnya Nabi Lut itu? Kaumnya Nabi Lut itu adalah homoseks. Perempuannya adalah lesbi. Itu yang dilarang, ya. Nggak boleh. Jadi dari sini jamaah, semua ulama sepakat mendatangi istri itu bebas dengan berbagai macam gaya. Bahkan ada kurang lebih 1001 gaya. Ya. Jadi kalau gaya kupu-kupu bosan, ganti lah gaya capung. Kalau gaya capung bosan, ganti gaya dogi gitu. Gaya dogi bosan, ganti gaya ayam kayak gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting variasi berdirinya. Ya. Waqaddimu li anfusikum. Itu yang dimaksud dengan anna syi'tum. Baik. Kita lanjutkan. Waqaddimu li anfusikum. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah waqaddimu li anfusikum. Dahulukanlah untuk diri kalian sendiri. Maksudnya adalah qaddimul khaira, utamakan, dahulukan kebajikan. Wassalih minal a'mal, dan kebajikan dalam amal, dalam perbuatan. Dahulukanlah kebajikan dalam hal kita tadi, dalam hal kita mendatangi istri, dalam hal kita berhubungan, hendaklah mendahulukan kebaikan. Misalnya istri siap atau enggak, itu kan kebajikan, Pak. Jangan dipaksa, istri enggak siap main paksa aja itu. Ya. Itu enggak boleh. Dilihat konteksnya seperti apa, kondisinya seperti apa gitu. Ya. Dahulukan kebajikan. Istri siap, suami juga. Kemudian syukur-syukur sama-sama sholat sunnah. Bapak sebagai suami jadi imam, istri menjadi makmum. Kan luar biasa jamaah nikmatnya. Udah pernah belum kayak begitu? Sebelum begitu, jamaah sholat sunnah dulu berdua berjamaah. Udah pernah belum? Kalau belum, cobain. Rasanya mantap. Itu luar biasa. Itu madarijis sholihin. Cara-cara, langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Sekali-kali lakukan itu. Ya. Wudu, selesai wudu, ayo salat sunnah dulu. Salat sunnahnya salat sunnah apa sih? Pak Ustadz, emang ada ya salat sunnah mau begituan? Salat sunnahnya bukan salat sunnah mau begitu, tapi salat sunnahnya misalnya salat sunnah hajat, itu. Ya, salat sunnah hajat. Bahkan Rasulullah itu ketika hendak mendatangi istri, beliau salam, masuk kamar tuh salam. Salamnya gimana? Assalamualaikum ya babar rahmah. Assalamualaikum ya baban ni'mah. Sampai besegitunya beliau Rasul menyapa istri itu. Ya. Bilang kalau diterjemahkan begini. Assalamualaikum, selamat buat kamu ya baban ni'mah, wahai pintu-pintu nikmat. Pintu-pintu nikmat. Ya. Babar rahmah, pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu keberkahan. Berkahnya punya istri, kita tidak dugem. Berkahnya punya istri, kita tidak main perempuan lain. Berkahnya punya istri, kita tidak melakukan perbuatan zina. Itu karena kita punya istri, Pak. Coba Bapak, setahun gak punya istri, kalau nggak ngelayap, ngelayap, gitu. Maka punya istri itu berkah. Nah, biar bagaimana istri itu adalah yang menahan agar kita tidak berbuat zina. Maka punya istri itu nggak usah terlalu ideal. Nggak usah terlalu ideal itu gimana? Misalnya punya istri pengennya
hafal Quran, keluaran pesantren, cantik, anaknya kiai, kaya lagi. Nah, perempuan yang kayak begitu nggak mau sama ente. Itu masalahnya. Ya, itu. Jadi kalau nyari istri yang kayak begitu, itu bikin sakit hati malah, karena nggak tercapai tujuannya. Lalu seperti apa bos? Yang penting punya istri itu, pertama istrimu adalah perempuan. Itu yang penting. Ya. Yang kedua, sholatnya ya madem ngulon gitu. Sama kayak orang-orang gitu. Bayangkan seandainya bapak punya istri sholatnya madem ngetan, bapak stres pasti gitu. Jadi yang sederhana saja, yang ringan-ringan saja gitu. Nggak usah pakai standar yang tinggi-tinggi. Dengan standarnya rendah, standarnya ringan, insya Allah kita nggak akan kecewa terhadap istri yang kita nikahi itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka firman Allah, wa qaddimu li anfusikum, dahulukanlah untuk diri kalian sendiri. Artinya adalah qaddimul khairan, mendahulukan kebajikan. Momennya tepat apa enggak? Waktunya, timingnya bagus apa enggak? Jangan anak masih melek, bapak udah mulai. Itu masalah, Pak. Masalah. Ya. Gitu. Lagi pengen, ya udah klonin dulu anaknya. Klonin dulu. Nah, bapak sambil nunggu anak tidur, bagusnya bapak sholat. Keluar, ambil air wudhu, lalu sholat di ruangan sebelah. Udah selesai sholat, belum tidur juga tuh anak. Padahal udah dipesenin, Mak, kalau dede udah tidur kasih tahu ya. Iya, Pak. Ditungguin, nggak ada kode-kode. Bapak ngaji lah, buka Quran, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, dede udah tidur. Shadaqallahul azim. Kan jadi nikmat jamaah. Ya, hati jadi tenang, gitu. Hajat terpenuhi. Itu yang dimaksud dengan waqaddimu li anfusikum. Dahulukanlah kebajikan buat kalian sendiri. Ya. Kenapa harus mendahulukan kebajikan buat kalian sendiri? Litakuna zadan lakum ilal akhirah. Agar apa yang kamu lakukan itu dapat investasi besar di akhirat nanti. Punya investasi, punya pahala, punya celengan yang besar. Jangan lupa jamaah, saya pernah mengatakan, ibadah yang paling mudah dan yang paling enak itu adalah berhubungan dengan istri. Ya, kalau sholat belum tentu, karena masih banyak masalah. Bayangkan, megang tangan istri, jangan dianggap nggak ada pahalanya. Megang tangan itu pahalanya 10 jamaah. Megang doang. Betul. Ya. Megang pundak, dilus-lus 20. Mencium kening istri itu pahalanya 30 jamaah. Ya. Istri memandang wajah suami, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Ya. Sama dengan apa? Mencium hajar aswad. Kebetulan suaminya hitam. Itu. Wah, ini hajar aswad saya. Mandang wajah suami, coba bayangkan. Jadi apa yang dilakukan oleh suami terhadap istri ketika berhubungan itu semuanya pahala jamaah. Dan kalau dihitung, jamaah tidak akan mampu menghitung berapa banyak pahala yang bapak dapatkan di saat berhubungan itu.
Untuk mendapatkan pahala itu semua itu harus diawali dengan qaddimu li anfusikum. Dahulukanlah untuk diri kalian dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika dengan cara yang baik itu akan menambah investasi pahala yang besar di akhirat nanti. Ini tafsirnya seperti itu. Terakhir, wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Ay khafu adzabah. Takutlah terhadap azabnya Allah bimtisali awamirihi, dengan mengikuti semua perintah-perintahnya, wasdinabi nawahihi, dan menjauhi larang-larangannya. Perintahnya adalah mendatangilah pada tempat yang tepat, larangannya adalah tidak boleh mendatangi dubur, jalan belakang, atau melalui ketika istri sedang dalam keadaan haid. Dan itu akan mendapatkan azab bagi orang-orang yang melakukannya, walaupun itu adalah istri sendiri, gitu. Maka kalimat menjelang akhir ayat ini adalah wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Terakhir, wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah bisawabi, dengan mendapatkan pahala. Tadi itu pahala, wal karomah, dan kemuliaan, wal fauz, dan keberuntungan, bid darajatil ula, pada derajat yang tinggi, fi darin naim, di rumah yang penuh dengan kenikmatan. Rumah yang penuh dengan kenikmatan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika suami masuk surga, itu insya Allah istri akan ikut sama suami. Tapi ketika suami masuk neraka, itu istri belum tentu ikut masuk neraka. Seperti itu ya. Jadi hubungan suami istri itu dijalani dengan yang ringan-ringan saja, yang enjoy, yang penuh dengan kenikmatan, sehingga ketika melaksanakannya itu sesuai dengan tuntunan dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama, insya Allah akan mendatangkan kenikmatan dan keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga kita. Baik, bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, inilah kajian pada malam ini tentang berhubungan suami istri, ya. Surat Al-Baqarah ayat 223. Barangkali ada di antara jamaah yang hendak bertanya, fala tafadhal masykur. Monggo.